Pemirsa, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes ini berencana mendatangkan dokter asing ke Indonesia sejak 2023. Wacana menghadirkan tenaga ahli asing di bidang kesehatan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Namun hingga kini kebijakan tersebut masih menimbulkan pro dan juga kontra di kalangan dokter Indonesia. Bahkan terbaru, Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Airlangga atau UNAIR, Profesor Dr. Budi Santoso, ini diberhentikan dari jabatannya usai menyuarakan penolakan dokter asing. Lantas apa alasan pemerintah gigih mendatangkan dokter asing di Indonesia? Berikut ulasannya dalam urgensi impor dokter asing. Kita akan lihat pemirsa, pertama-tama jumlah lulusan dokter di Indonesia setiap tahunnya. Jadi dari 117 fakultas kedokteran yang ada di Indonesia setiap tahun, Indonesia itu mendapatkan 12.000 lulusan dokter. Nah, kemudian jumlah itu ternyata dipandang belum memadai oleh pemerintah saat ini. Kalau kita lihat pemirsa di infografis berikutnya, menurut pemerintah Indonesia tetap membutuhkan dokter asing. Kehadiran dokter asing di Indonesia merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Naturalisasi dokter tersebut bisa memberikan dampak baik layaknya kalau kita lihat ya, ini Menkes mengatakan seperti naturalisasi pemain asing di timnas sepak bola Indonesia. Lalu alasan berikutnya, penambahan tenaga kerja asing di bidang kesehatan diperlukan untuk meratakan sebaran dokter di seluruh wilayah Indonesia dikarenakan memang jumlah SDM dokter ini tidak merata. Kemudian juga untuk membantu menyelamatkan penderita penyakit jantung dan stroke yang memang sebagai penyakit yang banyak diderita oleh orang Indonesia. Setiap tahunnya menurut Menteri Kesehatan ada 300.000 orang Indonesia yang kena stroke, 250.000 yang kena serangan jantung, dan 6.000 bayi yang kemungkinan besar meninggal setiap tahunnya karena kelainan jantung. Menurutnya, Menkes ini mengatakan kecepatan penanganan medis saat ini tidak sebanding dengan laju kasus kelainan jantung bawaan yang ada di Indonesia. Kemudian kemampuan dokter Indonesia untuk melakukan operasi jantung ini baru mencapai 6.000 pasien per tahun. Sedangkan pasien memerlukan tindakan yang cepat untuk kasus jantung ini. Dan yang terakhir juga pemirsa, bahwasannya kehadiran dokter asing di Indonesia ini juga dinilai dapat membantu meningkatkan kompetensi dokter lokal. Salah satu contohnya adalah ketika 22 tenaga medis dari Arab Saudi ikut dalam operasi jantung gratis bagi pasien tidak mampu di Sumatera Utara, tepatnya pada 27 Mei 2024. Kehadiran tim dokter asing itu tidak hanya membantu menyelamatkan nyawa pasien, tetapi juga bisa memberikan pelatihan bagi dokter muda. Nah, berikutnya kita akan lihat selengkapnya pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang menyatakan, Bapak Ibu nanti kalau ada dokter asing masuk, kalau ada di rumah sakit boleh masuk. Nah, tolong dilihat itu bukan sebagai akan menghabiskan atau menutup lapangan pekerjaan kesehatan yang ada di Indonesia. Itu untuk menjawab isu ketiga yang fundamental bahwa kita harus meningkatkan kualitas, dalam hal ini adalah masuknya kualitas kesehatan. Berikutnya juga pemirsa, kita akan simak rasio dokter berbanding dengan pasien itu idealnya berapa sih? Nah, kalau kita lihat rata-rata di dunia jumlah dokter per populasi itu 1,76 per 1.000. Itu rata-rata dunia. Kemudian menurut Menteri Kesehatan, negara yang hampir miskin atau upper middle income country, ini jumlah dokter per populasinya tuh yang layak itu adalah 1:1.000. Ini adalah juga pendapat dari WHO. Itu yang paling sudah minimum begitu. Nah, kemudian saat ini kalau kita lihat pemirsa, rasio dokter di Indonesia itu ternyata masih perlu naik 0,5%. Artinya masih perlu naik setengahnya. Karena saat ini dokter umum rasionya 0,47 dari 1.000 penduduk yang ada di Indonesia. Kemudian ternyata masih ada 500 puskesmas di Indonesia yang tidak ada dokternya. Dan di Indonesia ini masih kekurangan sekitar 29.000 dokter spesialis. Nah, kalau kita lihat pemirsa, sebenarnya sebaran dokter yang ada di Indonesia. Nah, dari 38 provinsi di Indonesia ternyata hanya ada 3 provinsi yang jumlah dokter spesialisnya ini memadai atau lebih dari cukup. Yang sudah kita tahu pastinya adalah DKI Jakarta, kemudian daerah istimewa Yogyakarta dan Bali. Kemudian beberapa jenis spesialis di Gorontalo juga lebih dari target rasio, yaitu seperti dokter spesialis penyakit dalam, kemudian obgyn, anestesi, patologi klinik, dan juga bedah saraf. Hanya itu saja, tapi provinsi yang hampir semua spesialis kekurangan ada seperti Nusa Tenggara Timur, kemudian Papua, Maluku Utara, dan juga Papua Barat. Nah, sekarang kita akan lihat provinsi mana sajakah yang selama ini kekurangan dokter spesialis.
Ternyata ada begitu banyak pemirsa. 29 provinsi kekurangan dokter spesialis jantung. 31 provinsi kekurangan dokter spesialis anak. 28 provinsi kurang dokter spesialis penyakit dalam. 23 provinsi kurang spesialis obgyn atau spesialis kandungan. 33 provinsi kekurangan dokter spesialis radiologi, paru, dan BKTV. Kemudian masih ada beberapa provinsi lagi yang kekurangan dokter spesialis ternyata kalau kita lihat berikutnya. 29 provinsi kekurangan dokter spesialis saraf, 23 provinsi kekurangan dokter spesialis organ, 28 provinsi kurang dokter spesialis bedah, dan kalau kita lihat berarti dari semua ini bahwa rata-rata 30 provinsi di Indonesia ini kekurangan dokter. Nah, melihat data tadi, Bappenas mengatakan jumlah dokter spesialis di Indonesia saat ini baru sekitar 49.670 dan menurut Bappenas rasio ideal dokter spesialis yaitu 0,28 per 1.000 penduduk. Dengan demikian Indonesia masih kekurangan sekitar 29.179 dokter spesialis. Memang idealnya ya kita ingin anak negeri lah yang maju dan berkembang di dunia kesehatan Indonesia. Namun jika dengan populasi Indonesia yang ada saat ini yaitu sebesar 280 juta jiwa, maka dibutuhkan 140.000 dokter lagi. Dan jika setahun lulusan fakultas kedokteran adalah 12.000, maka butuh 10 tahun untuk mencapai rasio itu. Jadi mungkin pemerintah saat ini mengajak kita semua untuk juga berpikir realistis. Jangan sampai kurang memadainya fasilitas kesehatan di Indonesia menjadi bumerang yang mengancam nyawa orang kita sendiri atau justru memperbanyak orang-orang Indonesia yang mampu malah berobat ke luar negeri seperti yang juga banyak terjadi saat ini. Tentunya kita kawal langkah pemerintah saat ini jika memang akan terjadi ya, ini dengan tetap konsisten menerapkan aturan yang jelas mengenai penyaringan dan kompetensi dokter spesialis asing yang akan bekerja di Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.